哪会有什么灯火？开始！天下只盼我说无益，贪婪愚昧的苍生，剑灵反噬。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode 17. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Minggu kemarin kita sudah diperlihatkan dengan pertarungan yang terjadi antara para ketua sekte yang berhadapan dengan binatang iblis gabungan yang baru saja dibentuk. Dalam pertarungan itu terlihat dengan begitu jelas kalau binatang iblis sangatlah sulit dikalahkan. Padahal kedua ketua sekte sudah saling bekerjasama satu sama lain. Namun sampai sejauh ini tidaklah membuahkan hasil apapun. Sedangkan bagi Dewa Binatang, pertarungan ini sangatlah menarik. Jadi sejak tadi dia itu hanya bermain-main saja. Meskipun begitu, sebuah kesalahan besar bagi Dewa Binatang untuk meremehkan kemampuan dari dua ketua sekte ini. Karena perlahan-lahan pasti penyerangan mereka mulai membuahkan hasil. Hingga pada puncaknya binatang iblis ini pun berhasil mereka kalahkan. Sedangkan di sisi lain, Xiaofan tengah bertarung sengit dengan Jin Yu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Jin Yu mulai melakukan serangan, sedangkan Xiaofan masih memintanya untuk segera berhenti. Pasalnya ia tidak ada niatan untuk bertarung berlama-lama dengannya. Namun karena situasi telah memaksanya seperti ini, maka mau tidak mau Xiaofan harus meladeni Jin Yu. Serangan yang telah Xiaofan lancarkan masihlah mampu dihadapi oleh Jin Yu. Baginya sekarang Xiaofan bukanlah sahabatnya lagi, melainkan iblis yang harus dirinya hentikan. Sebenarnya ini sangatlah berat untuk Jin Yu, begitu pula bagi Xiaofan. Dalam pertarungan itu, Jin Yu berhasil dirinya pukul mundur. Mereka berdua pun kembali teringat dengan kenangan masa lalu, di mana Jin Yu kecil selalu menang dari Xiaofan. Begitu pula ketika mereka berada di sekte Xin Yu, yang mana Jin Yu selalu berhasil memberikan tekanan kepada Xiaofan. Bahkan memberikan ejekan kepada Tian Bui yang dianggap tidak becus melatih Xiaofan. Namun kini situasi benar-benar sudahlah berubah. Karena Xiaofan jauh lebih unggul dari Jin Yu. Bahkan pedangnya harus terlepas dari tangannya. Xino berpindah lagi kepada Dewa Binatang yang tersenyum dengan serangan ketua sekte ini. Seluruh serangan yang telah mereka arahkan kepada Dewa Binatang masihlah mampu dia hadapi. Bahkan ia langsung saja melakukan serang balik. Namun ketua kuil Tianjin mengatasinya dengan mudah. Ia juga telah melakukan serangan balik kepadanya. Diikuti juga oleh ketua sekte ini yang berhasil menekan pergerakan dari Dewa Binatang. Dan begini, maka itu adalah sebuah kesempatan besar bagi Dosuan untuk melakukan teknik pedang tertinggi Juxian. Serangan langsung saja dilakukan, yang mana ini teknik milik Dosuan untuk menghabisi kekuatan jahat. Serangan itu sangatlah mengerikan yang membuat Dewa Binatang bahkan kesulitan untuk bisa menahannya. Sampai pada puncaknya, serangan pedang Juxian berhasil menghancurkan pijakan dari Dewa Binatang. Tapi hasil dari pertarungan itu masihlah belum mereka ketahui. Para murid menduga kalau ini adalah akhir dari Dewa Binatang. Namun sayang sekali, itu tidaklah semudah yang mereka pikirkan. Pasalnya Dewa Binatang masihlah hidup. Tanpa berlama-lama, ia langsung saja mengeluarkan begitu banyak klon miliknya. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi. Kali ini sepertinya Dewa Binatang mulai serius dalam menghadapi ketiga ketua sekte. Dua ketua sekte lainnya akan berhadapan dengan klon Dewa Binatang, sedangkan Dosuanlah yang akan bertarung langsung dengannya. Jika dia menggunakan teknik ribuan pedang terbang, maka Dewa Binatang menggunakan semua klonnya untuk mengatasi hal tersebut. Ini membuat para murid menduga kalau kekuatan Dewa Binatang tidaklah terbatas. Selain itu, berbagai serangan juga telah mengarah kepada para murid. Namun Dosuan tidak akan membiarkan hal ini terjadi.
Walaupun berhadapan dengan 3 ketua sekte, Dewa Binatang terlihat begitu tenang. Baginya senjata Dosuan memang kuat, namun ia tidaklah bisa menggunakan kekuatan penuhnya, yang mengakibatkan serang mereka tidaklah berdampak apapun kepada dirinya. Berhubung Denny sudah bosan menerima semua serangan mereka, Dewa Binatang akan memperlihatkan betapa mengerikan kekuatan yang ia miliki. Serangan yang telah Dewa Binatang lancarkan mampu dengan mudah membuat para ketua sekte terpental. Bahkan Dosuan harus berjuang dengan sangat keras untuk bisa menahan serangannya. Untung saja ada ketua kuil Tianjin yang memberikan bantuan. Bahkan ketua sekte Lembah Fengyuan juga berhasil menahan pergerakannya dan juga melakukan penyerangan lagi yang mengakibatkan ledakan besar. Kembali ke sisi Xiaofan, di mana Jin Yu berencana untuk mengakhiri pertarungan ini dengan teknik pedang dari gurunya, yang mana itu adalah teknik pembunuh naga, teknik yang benar-benar sangatlah mengerikan. Kekuatan yang begitu besar mulai berkumpul di pedang Jin Yu. Xiaofan sadar kalau ini bukanlah teknik sembarangan, jadi dia harus memikirkan cara agar bisa menahannya. Alhasil sebuah teknik pun mulai dirinya keluarkan agar dapat menahan serangan tersebut. Tapi Jin Yu bisa dengan mudah menghancurkannya, yang mana akhirnya Xiaofan benar-benar terdesak. Sedangkan Jin Yu sendiri mulai mengingat semua perkataan gurunya dalam mempelajari teknik pedang ini, dan memintanya untuk memahami arti sebenarnya dari teknik pembunuh naga. Pada akhirnya Jin Yu pun sadar kalau inilah alasan dirinya mempelajari teknik pembunuh naga. Serangan Jin Yu pun perlahan-lahan mulai meningkat dan lonceng emas Xiaofan sudah tidak mampu bertahan terlalu lama. Bahkan ini harus hancur dan membuat dirinya terpental cukup jauh. Pada akhirnya pedang Jin Yu pun berhasil menusuk tubuh Xiaofan. Baginya inilah hukuman yang pantas untuknya, karena Xiaofan telah menghabisi gurunya. Alih-alih takut, Xiaofan justru senang karena teknik Jin Yu benar-benar luar biasa. Tapi ini masihlah belum cukup jika ingin mengalahkan dirinya. Xiaofan pun berhasil melakukan serang balik yang mana Jin Yu pun dibuat terpental. Jin Yu sangatlah kesal karena Xiaofan yang sudah dirinya anggap sebagai saudara malah memilih jalan yang salah. Sebenarnya ia juga tahu kalau pertarungan ini merupakan kehendak yang tidak dirinya inginkan. Tapi Jin Yu mau melakukan semua ini demi membalas dendam gurunya. Sayang sekali Jin Yu sudah tidaklah memiliki kekuatan lagi. Meskipun begitu, Xiaofan tetaplah meladeninya dan terus memberikan pukulan kepadanya. Tapi mendengar perkataan Jin Yu telah menyadarkan Xiaofan yang membuat ia kembali mengingat masa lalu, di mana kala itu Jin Yu berjanji akan selalu bersama Xiaofan untuk melindunginya. Ia bahkan mengakui kalau kali ini dirinya yang menang, namun kedepannya Xiaofan yang mungkin bisa menang. Dengan pertarungan yang terjadi pada hari ini, maka sudah tidak ada lagi seseorang yang Jin Yu pedulikan. Kembali ke pertarungan para ketua sekte, yang mana Dewa Binatang hanya tertawa karena teknik mereka memang tidaklah begitu tinggi, namun memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia pun semakin bersemangat untuk bisa mengalahkan para ketua sekte. Pada akhirnya Dewa Binatang pun mulai memperlihatkan teknik yang begitu mengerikan dan wujud sebenarnya. Serangan langsung saja dia lancarkan, yang mana hal itu tidaklah mampu ditahan. Dosuan langsung saja menggunakan serangan dari pedangnya. Tapi lagi dan lagi semua itu tidaklah terlalu berpengaruh, karena kekuatan Dewa Binatang benar-benar di luar jangkauan mereka. Bahkan ketiga ketua sekte tidaklah bisa berbuat terlalu banyak. Harta yang mereka andalkan juga dengan mudah dihancurkan. Pertarungan ini bagaikan wahana permainan untuk Dewa Binatang. Semua serangannya sama sekali tidak ada yang bisa ditahan. Mendengar para murid sekte yang berteriak membuat Dewa Binatang berpikir untuk segera mengakhiri sekte ini. Serangan langsung saja dia lancarkan, dan untuk Dosuan sendiri tidaklah bisa berbuat apapun lagi. Ia pun tenggelam semakin dalam di danau tersebut. Untuk para murid sendiri berusaha sekuat tenaga agar bisa menahan serangan Dewa Binatang. Namun semua usaha yang mereka lakukan hanya sia-sia saja, karena serangan ini terlalu kuat untuk dapat ditahan.
ketua sekte yang masih bertahan meminta para murid untuk mengungsi, karena mereka akan sebisa mungkin menahan serangan ini. Tapi serangan Dewa Binatang teruslah mengejar para murid kemanapun mereka pergi. Dosuan yang berada di dalam danau berusaha untuk mengambil pedangnya, tapi ini terlalu berat karena dia terus menyaksikan para muridnya yang menjadi korban. Bahkan di dalam sana ia bisa mendengar teriakan para muridnya. Sampai Dosuan pun mulai mengingat perkataan seniornya, kalau dia itu harus berani mengambil resiko. Karena bagaimanapun Dosuan sudah berjanji untuk melindungi sekte. Di saat Dewa Binatang tertawa begitu puas karena telah menghabisi begitu banyak murid, Dosuan pun memilih untuk mengambil resiko yang dibicarakan oleh para pendahulunya. Kekuatan yang begitu besar pun telah diciptakan oleh Dosuan dan ia sama sekali tidaklah peduli jika dirinya dikutuk. Karena semua ini demi bisa membasmi kekuatan jahat. Dosuan berharap kalau dirinya bisa mengikuti jejak para leluhurnya untuk membawa kedamaian bagi sekte Xinyu. Pada akhirnya, teknik tertinggi pada pedang Juxian pun mulai dirinya gunakan. Hal itu dapat dilihat oleh Tian Buyi dan para tetua lainnya. Berhubung ini adalah keputusan akhir dari ketua sekte mereka, maka para tetua mulai memberikan bantuan kepadanya. Yang mana 7 segel dari teknik pedang tertinggi pun mulai menyatu pada pedang Juxian. Kekuatan ini tidaklah diterima oleh Dosuan sendiri. Ia memberikan sebagian kepada para murid lainnya agar mereka bisa kembali bertarung dan memulihkan orang-orang yang terluka. Tentu teknik yang mengerikan ini memiliki risiko yang besar juga. Terlihat dengan sangat jelas kalau Dosuan telah menerima rasa sakit yang luar biasa di jantungnya. Tapi ini adalah hal yang sudah dirinya putuskan sendiri. Dewa Binatang yang mencoba menyerang sama sekali tidaklah mampu menyentuh Dosuan. Dan kita pun diperlihatkan dengan perubahan bentuk dari diri Dosuan. Selain itu, dia juga mulai melakukan serangan kepada Dewa Binatang. Kita dibawa kepada Xiaofan yang tengah pergi ke sebuah tempat. Sepertinya inilah tempat yang dia cari selama ini. Tanpa membuang waktu lagi, Xiaofan langsung saja membentuk sebuah formasi yang sebelumnya diajarkan oleh leluhur ketua sekte Xinyu. Pada awalnya dia menggunakan formasi Tai Chi Xuan Qiang Dao demi bisa menghindari konsekuensi dari segel Tianji. Perlahan-lahan namun pasti formasi tersebut pun mulai terbentuk. Sedangkan di sisi lain, Dosuan tengah menggunakan bentuk tertinggi dari teknik pedang Juxian. Alih-alih takut, Dewa Binatang justru menjadi begitu senang karena dia ingin melihat seberapa hebat kekuatan dari pedang tersebut. Ia harap hal ini tidak akan mengecewakan dirinya. Segel pertama mulai Dosuan lepaskan, di mana serangan langsung saja dia lancarkan. Dan ini adalah serangan pertamanya. Dewa Binatang tidak niatan untuk menghindar. Pasalnya dia itu yang merasakan sendiri seberapa hebat serangan pedang tersebut. Kekuatan dari pedang ini tidaklah main-main. Bahkan dapat dengan mudah memotong serangan dari Dewa Binatang dan juga bahkan memotong lengannya. Ia pun benar-benar senang karena dapat merasakan formasi tertinggi dari pedang Juxian. Karena Dewa Binatang masih dapat tertawa, segel kedua dari pedang Juxian mulai dilepaskan, di mana serangan kembali Dosuan lancarkan. Dalam pertarungan ini bisa terlihat dengan jelas kalau Dosuan sempat mendominasi jalannya pertarungan. Tapi Dewa Binatang tidak niatan untuk berdiam diri saja. Ia langsung melakukan serangan balasan yang mengakibatkan Dosuan kesulitan. Terlebih lagi, teknik pedang ini telah menguras begitu banyak kekuatannya dan juga vitalitasnya. Walaupun begitu, Dosuan tidaklah takut mati. Selama itu dapat melindungi setidaknya satu murid dari sekte Xinyu-nya. Dewa Binatang mempersilakannya untuk datang kepadanya. Pasalnya, selama ia menghancurkan dunia ini, maka tidak akan ada lagi cahaya. Berbagai serangan telah Dewa Binatang lakukan, yang mana Dosuan pun dipaksa untuk membentuk sebuah pertahanan. Pasalnya, serangan bertubi-tubi terus tertuju kepadanya. Dewa Binatang meminta Dosuan untuk membuka semua segel pedangnya karena dengan begitulah dia memiliki kesempatan untuk melindungi semua orang. Dosuan kembali membuka segel pedangnya untuk melancarkan serang balik kepada Dewa Binatang. Dalam satu kali serangan saja, tubuh Dewa Binatang kembali terpotong.
Tapi dia itu mampu dan mudah memulihkan diri. Dosuan perlahan sudah mulai kehilangan banyak energinya. Tapi dia itu teruslah memaksakan dirinya karena bagaimanapun waktunya tidak terlalu banyak. Jadi dia itu harus memanfaatkannya dengan baik untuk bisa menghabisi Dewa Binatang. Pada akhirnya Dosuan pun kembali mendominasi jalannya pertarungan. Tidak mau kalah, Dewa Binatang juga kembali meningkatkan kekuatannya, yang mana kini mereka berdua pun saling beradu serangan satu sama lain. Sampai pada puncaknya, serangan terakhir dari Dosuan hampir saja menghabisi Dewa Binatang. Tapi sayang sekali Dosuan sudah mencapai batasnya, yang mana Dewa Binatang pun berhasil membuatnya terpental. Kembali kepada Xiaofan yang diberitahu kalau Tianji memiliki kekuatan tak terbatas, namun juga akan menguras vitalitas penggunanya. Jin Yu meminta Xiaofan untuk berhenti, terlebih lagi dia penasaran apa yang sedang ia lakukan. Xiaofan sudah tahu kalau Dosuan tengah bertarung dengan monster binatang dalam formasi pedang ini. Ia pun sempat ragu apakah dia layak untuk menerima teknik tersebut. Tapi pada akhirnya Xiaofan akan tetap mengambil keputusan tersebut. Di sisi lain, Dosuan benar-benar sudah terluka sangat parah. Sedangkan Dewa Binatang memuji pedang Juxian dan memang layak menjadi pedang pembunuh dewa, karena itu hampir saja menghabisi nyawanya. Dengan kondisi Dosuan sekarang, maka ia sudah tidaklah memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Sebuah serangan yang begitu besar pun telah Dewa Binatang siapkan untuk dapat menghabisinya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Dosuan masihlah mau berjuang. Ia pun melepaskan segel terakhir pada pedangnya, karena ia tidak ada niatan untuk kalah dalam pertarungan ini. Serangan Dewa Binatang pun bisa dirinya atasi. Ia juga memberitahu selama dirinya belum menyerah, maka ia akan terus berjuang untuk dapat membuat dunia ini terhindar dari kegelapannya. Teknik Tianji dilakukan, yang mana hal itu telah berhasil mengekang seluruh kekuatan Dewa Binatang untuk sementara waktu. Dosuan akan memanfaatkan hal ini agar bisa melakukan serangan terakhir dan menghabisi nyawa dari Dewa Binatang. Berbagai serangan pun terus dirinya lancarkan, namun Dewa Binatang masihlah mampu menghindari semuanya. Tapi karena Dewa Binatang sudah terkena segel tadi, membuat ia mampu ditarik mundur dan Dosuan langsung saja musungkan pedangnya ke jantung Dewa Binatang. Baginya, apa yang Dosuan lakukan saat ini hanyalah sia-sia saja, karena dia itu melindungi orang-orang yang tak berguna. Namun Dosuan tetap pada keputusan awalnya. Bahkan dia tidaklah peduli dan apa yang Dewa Binatang katakan. Terlihat kalau vitalitas Dosuan terus terkuras. Jika terus seperti ini, maka roh pedang akan menyerang balik tubuhnya. Bahkan kondisinya itu akan ribuan kali lebih parah dibandingkan Dewa Binatang. Rekan-rekan Dosuan menyadari kalau ia sudah siap untuk mengambil semua resikonya. Dosuan dengan sisa-sisa kekuatannya pun hanya bisa sampai di sini saja. Dewa Binatang pun mentertawakan hal itu dan akan segera melakukan serangan balik kepadanya. Tapi tanpa dia sadari, Xiaofan telah menggunakan segel terakhir untuk memberikan bantuan kepada Dosuan. Ia bahkan melupakan dendam mereka. Dengan semua ini, Dosuan pun kembali menerima kekuatan yang dapat kembali menekan pedangnya kepada Dewa Binatang. Ia berjanji kalau pada hari ini Dewa Binatang akan mati. Namun Dewa Binatang ingin melihat siapa yang lebih cepat. Apakah dirinya yang menghancurkan pedang ini terlebih dahulu atau Dosuan yang bisa menghabisi dirinya? Dosuan dengan kekuatan yang tersisa terus memberikan serangan sampai-sampai menembus tubuh dari Dewa Binatang. Perlahan namun pasti, usaha dari Dosuan sepertinya telah membuahkan hasil. Pasalnya, ledakan pun telah tercipta. Tidak ada satupun yang terdengar, baik itu dari Dosuan maupun dari Dewa Binatang. Dan kita hanya diperlihatkan kepada pedang Juxian yang terpental. Begitu pula dengan tubuh Dewa Binatang yang jatuh dari ketinggian. Sedangkan di sisi Xiaofan, Jin Yu sendiri ingin langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Untung saja sebelum semua itu terjadi, bantuan pun datang untuk melindungi Xiaofan. Yang tentu tidak bukan adalah kedatangan dari Suki. Xiaofan pun menghentikan formasinya untuk melihat Suki.
Sedangkan Suki sendiri benar-benar senang karena orang yang ia cintai masihlah hidup. Ia bahkan mengakui kepada Jinyu kalau sepertinya dia sudah gila karena terus melindungi Xiaofan. Jinyu mencoba menyadarkannya karena pria ini bukanlah Xiaofan yang mereka kenali, karena dia sudah begitu berani masuk ke area terlarang dan bahkan menghabisi gurunya. Begitu pula dengan anggota sekte Xinyu. Jadi seharusnya Shuki tidaklah boleh melindungi Xiaofan. Shuki meminta Xiaofan untuk segera pergi dan jangan pernah kembali lagi. Namun Xiaofan bingung dirinya harus kemana lagi karena ia tidak tahu di mana tempatnya. Jinyu meminta Shuki untuk tidak melakukan hal ini karena dia sama saja dengan mengkhianati gurunya. Di tengah pembicaraan tersebut, sebuah kekuatan jahat pun datang kemari, yang mana para murid sekte Xinyu juga berada tak jauh dari tempat itu, karena mereka harus segera mengamankan pedang Josian. 你听我一句， 你还要维护他？事后，我再向长。 Pedang tersebut ternyata datang tepat ke arah Xiaofan dan yang lainnya, di mana pedang Josian pun berusaha untuk memanggil Xiaofan. Seketika saja kekuatan haus darah miliknya pun mulai kembali bangkit. Terlebih lagi seluruh ingatan tentang kejadian di masa lalu kembali melintas di pikirannya, di mana pedang ini harus dirinya hancurkan. Karena bagaimanapun pedang Josianlah yang telah menghancurkan Biao dan berusaha untuk menghabisi dirinya. Dengan kekuatan haus darahnya, Xiaofan perlahan-lahan mulai kembali ke ingatan masa lalunya, di mana ia sekarang juga tengah menuju ke arah pedang Josian. Hanya saja Suki sadar ada yang tidak beres pada diri Xiaofan, dan ia pun memintanya untuk berhenti sambil melindungi pedang ini agar tidak diambil olehnya. Seketika saja kekuatan haus darah Xiaofan pun mulai menghilang dan sempat menyadarkan dirinya. Tapi Xiaofan memintanya untuk pergi karena bagaimanapun dia harus menghancurkan pedang tersebut. Jinyu memintanya untuk segera pergi dari sini, namun Xiaofan tetap tidaklah peduli dengan perkataannya, karena tujuannya adalah pedang itu. Karena bagaimanapun pedang itulah yang membuat dirinya menderita separah ini. Namun Suki tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Terlebih lagi orang-orang dari sekte akan segera kemari, jadi lebih baik Xiaofan itu pergi dari tempat ini. Namun Xiaofan tidaklah memiliki niatan tersebut. Bahkan ketika para murid sekte Xinyu hampir datang kemari, dia pun memilih untuk segera melakukan penyerangan agar bisa menghancurkan pedang Josian. 你还想做什么？前山的人马上就要来了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.